Suara pengemudi membawanya kembali ke kenyataan saat dia menghirup udara yang tidak stabil untuk menenangkan dirinya. Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih. Dia berkata singkat, melihat keluar jendela sekali lagi. Dia mengedipkan mata dan mencela dirinya sendiri karena begitu mudah jatuh ke dalam kegelapan dengan cara yang sama seperti saat dia biasa minum untuk tidur. Dia tahu dia kembali ke cara lamanya, di mana pemikirannya yang berlebihan dan keraguan dirinya menciptakan mimpi buruk yang melumpuhkan baginya. Dia tiba-tiba teringat kembali kedua malam terakhir dan betapa nyamannya dia tidur. Tanpa mimpi buruk yang menghancurkan kewarasannya, dia benar-benar tidur nyenyak. Memikirkan kembali pagi ini, dia ingat betapa segar dan nyaman yang dia rasakan. Suara lain berbisik di benaknya, mungkin karena Farontan ada di sana. Livia Rahman dengan menyakitkan menggigit bibir bawahnya saat rasa takut langsung menyelimutinya lagi seperti selimut tebal. Tidak, berpikir positif. Dia berbisik di kepalanya, dengan marah menyingkirkan pikiran negatif darinya. Alih-alih membiarkan pikirannya yang tidak sehat mengambil alih, dia memutuskan untuk memfokuskan pikirannya ke tempat lain. Dia memikirkan rencana untuk menjangkau Farontan tanpa membuatnya tampak seperti dia sengaja mencoba menemuinya. Tiba-tiba, otaknya memikirkan kembali email yang dia terima dari sahabatnya Mahesa beberapa hari yang lalu. Sebuah ide muncul di benaknya dan itu ada hubungannya dengan perang hadiah yang tanpa sadar ditunda. Senyum kecil perlahan menyebar di bibirnya pada rencananya yang sempurna. Dia akan mengiriminya amplop manila dengan dokumen temuan Mahesa. Meskipun dia agak ragu dengan idenya karena Farontan mungkin sudah mencari tikus yang berani mengejar naga. Tapi tetap saja, dia memutuskan itu masih akan menjadi upaya yang baik untuk berbicara dengannya daripada dia hanya mengirim SMS padanya secara acak. Saat Livia Rahman melangkah keluar dari mobil, dia segera diantar ke meja terbaik restoran yang memiliki pemandangan kota terbaik. Dia menjadi sangat curiga terhadap kakeknya. Ternyata, intuisinya terbukti benar ketika dia berdiri di depan meja yang dipenuhi oleh 4 orang berpengaruh di Rahman Corporation, termasuk ayahnya yang tatapan dengkinya cukup untuk membuat ruangan itu terbakar. Meskipun restoran ini sangat pribadi dan terbiasa melihat tamu yang sangat mengesankan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mejanya. Mengejutkan melihat Mulia Rahman secara langsung, tetapi yang lebih mengesankan adalah melihatnya bersama 2 putranya. Diketahui dalam lingkaran bisnis bahwa sementara Mulia Rahman telah memberikan semua anak-anaknya saham kecil kepada perusahaan, hanya 2 dari mereka yang mampu mempertahankan posisi sebenarnya di perusahaan. Mereka adalah paman dan ayah tertuanya. Publik tidak berpikir itu benar-benar aneh bahwa Mulia Rahman akan memilih orang luar untuk menjadi salah satu penerusnya. Hampir semua orang tahu dia lebih menyukai orang yang cakap daripada kerabatnya. Ketika berita pertama kali diumumkan siapa wakil presidennya, itu seperti tamparan bagi semua anak-anaknya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki saham di perusahaan, itu tidak cukup signifikan bagi mereka untuk memiliki suara apapun tentang posisi wakil presiden mereka. Selain itu, tak satu pun dari mereka yang bisa menentang Pak Yudarta yang penampilannya mengalahkan semua anak Mulia Rahman. Mulia Rahman hanya memberi anak-anaknya 3% saham perusahaan, cukup bagi mereka untuk hidup nyaman, tetapi tidak cukup bagi mereka untuk menggulingkannya bahkan jika putra dan putrinya menggabungkan saham mereka bersama. Livia Rahman menatap paman tertuanya, ayahnya, Yudarta, dan kakeknya. Tampaknya satu-satunya orang yang diakui oleh Mulia Rahman sebagai keluarga telah diundang. Dia berbalik untuk melarikan diri tetapi segera diblokir oleh pelayan dan 2 pengawal kekar yang menghentikannya di jalannya dan praktis menyeretnya ke tempat duduk. Dia kemudian ditempatkan di kursi kosong di samping ayahnya.
Bibirnya menipis karena marah dan kesal dengan cara dia terpojok dan harus makan malam dengan seseorang yang saat ini kehabisan darah. Dia bisa merasakan jari-jarinya gatal untuk memukul sesuatu untuk menghilangkan rasa frustrasinya. Dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak rasional, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia ada di depan umum dan dengan setiap mata pelanggan di atas meja, dia hanya bisa menggigit lidahnya dan tetap diam. Dia tidak ingin membuat keributan di depan umum, terutama ketika reputasinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia membuka menu dan memesan makanannya. Sepanjang waktu, dia mengabaikan sisa meja sementara mereka menunggu pesanan mereka tiba. Dia tidak berpikir akan bermanfaat untuk berbicara dengan ayah yang membenci dia atau paman tertuanya yang licik. Hal lain yang harus dia katakan kepada Mulia Rahman atau Yudarta harus menunggu sampai dua lainnya tidak ada. Ketika Berry Rahman melihat putrinya dengan sengaja mengabaikan mereka, dia menjadi kesal. Frustrasi dari kemarin datang kembali dan dia mulai menguliahinya. "Di mana sopan santun yang aku ajarkan padamu?" Berry Rahman membentak dengan kasar meletakkan cangkir airnya. Livia Rahman mengangkat kepalanya, matanya mematikan dan menusuk. Berry Rahman tidak terkejut dengan perilaku galak ini. Lagi pula, bahkan jika dia tidak memiliki andil dalam membesarkannya, dia masih putrinya yang mewarisi kesombongan dan keangkuhannya. "Kau telah mengajariku sesuatu, kapan?" Nada suaranya mengejek dan kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk harga dirinya. "Kamu anak nakal yang kurang ajar." Berry Rahman tidak sontak mengeluarkan kata-katanya kepada Livia, "Jaga bahasamu, ayah. Kita di depan umum." Dia tersenyum manis, matanya berbinar. Semakin lama dia duduk di sini, semakin darahnya mendidih karena marah. Jari-jarinya mengepal erat dan butuh setiap ons pengendalian dirinya untuk tidak menyerangnya. Berry Rahman membanting tangannya ke atas meja, air di cangkirnya berdesir karena momentum. Dia memelototi putrinya dengan begitu intens, orang akan berpikir dia membunuh anak sulungnya. "Sepertinya aku belum cukup mendisiplinkanmu untuk berbicara kembali dengan ayahmu dan bahkan berani menyelaku. Sepertinya kamu belum belajar dari pelajaranmu. Aku telah membesarkan anak nakal sepertimu selama 23 tahun, dan inilah yang aku dapatkan sebagai balasannya. Kekecewaan seorang putri dan kegagalan seorang wanita. Tidak heran tunanganmu meninggalkanmu. Tidak sopan dan kasar, kamu benar-benar telah melakukannya. Besar sekali nyalimu." Dia mendidih, setiap kata melewati telinga Livia Rahman dan keluar berikutnya. Dia menatapnya, bosan. "Aku senang kamu tahu," dia berkata, menyilangkan tangannya. Meskipun rasa sakit menusuk di hatinya, wajahnya tetap angkuh dan pasif-agresif. Dia tidak akan pernah menunjukkan kepadanya bahwa dia telah berhasil menyinggung dan menyakitinya. Berry Rahman menjadi sangat marah, wajahnya berubah menjadi merah gelap. Tangannya menjadi kepalan tangan yang begitu kencang hingga mulai bergetar. Dia dengan kasar berbalik ke arah pengawalnya, memberi isyarat kepada mereka untuk maju. Dia memutar matanya saat melihat dia membisikkan sesuatu kepada mereka. Dia sudah tahu apa rencananya menyeretnya pulang dan menghajarnya habis-habisan. Ada alasan mengapa dia tidak makan bersama anggota keluarganya. Itu selalu berakhir dengan pertengkaran atau pertengkaran. Saat ini, makanannya bahkan belum datang dan sudah ada pertengkaran. Livia Rahman tahu dia seharusnya tidak memprovokasi ayahnya dan berpura-pura menjadi anak perempuan yang baik dan patuh untuk memberinya wajah di depan paman tertuanya. Tapi dia sudah lama tidak berusaha menyenangkan orang tuanya dengan harapan mendapatkan cinta keluarga yang sama seperti yang diberikan Leonie. Setelah dia dipermalukan, dia telah mengusirnya dari rumah keluarga, barang bawaan menunggunya di pintu depan, dan semua kartu kreditnya telah dibatalkan. Untuk menjauhkan diri darinya dan skandal itu,
Dia rela membiarkannya kelaparan dan hidup di jalanan. Jika dia tidak diajari oleh kakeknya untuk memastikan dia selalu memiliki rencana cadangan, dia benar-benar tidak akan punya apa-apa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.